Letnan Jenderal Romulus Simbolon yang ahli perang dan pernah penugasan pertempuran di mana? Timor Leste, Aceh, Papua, dan separuh hidupnya di medan pertempuran. Bisa cerita Pak Romulus dulu peluru nyasar gara-gara nggak jadi kena yang gini loh. Masih ingat Pak Romulus? Pak Mas, Iya Pak Daud. sekarang ini saya ada di rumah kawan saya. Haleluya. Apa Pak, waktu kawan di Ini sudah pernah ngisi. Dia adalah Sekretaris Dewan Penasihat Presiden. Letnan Jenderal Romulus Simbolon yang ahli perang dan pernah penugasan pertempuran di mana? Timor Leste, Aceh, Papua, dan separuh hidupnya di medan pertempuran. Bisa cerita Pak Romulus dulu peluru nyasar gara-gara nggak jadi kena yang gini loh. Masih ingat Pak Romulus? Dipisang-pisang dan waktu tiarap apa itu Pak Romulus? Berdiri. Saninya gini loh. Pernah ngalamin itu? Nah, ini akan cerita tempur gimana. Yes. Bahwa peluru itu ada NRP-nya. Peluru itu sudah ada alamatnya. Jadi sebenarnya tidak perlu bagi orang yang beriman, tidak perlu takut mati. Yes. Karena itu sudah ada suratnya semua di sono. Ya. Jadi saya berkali-kali dibidik, tetapi pelurunya hanya lewat di samping kuping. Dahsyat ya. Dan pernah dilempar granat, tetapi granatnya pecahannya tidak ada yang kena satu pun ke saya. Walaupun saya terpental, tetapi itulah kuasa dari Tuhan yang Maha Pengasih. Gitu. Amin. Jadi tidak ada orang yang jago. Yang jago itu adalah Tuhan Yesus. Itu yang jago. Itu manusia sangat lemah gitu ya. Itu pengalaman di daerah operasi, malah penguatan iman percaya kita. Pada waktu adu tembakan dulu itu pernah sampai ngerempet di telinga gimana tuh Pak Romulus? Ya situasinya sedang kontak tembak ya. Tetapi kita dengan percaya diri ingin melihat posisi lawan musuh. Jadi kita berdiri mengeker kalau arah tembakan di bukit-bukit di balik-balik pohon. Mungkin karena kita berdiri dari sana melihatnya ini kok menantang. Jadi kita dibidik dengan sniper gitu. Saya tahu benar kalau itu sniper karena suara tembakannya dan jenis pelurunya itu keras sekali. Cuman hanya lewat di samping telinga saja. Terus ada bisikan dari Roh Kudus, jangan kau sombong, jangan kau angkuh. Akhirnya saya berdiri di balik pohon. Jadi saudara-saudara nggak perlu takut mati. Yes. Karena mati itu udah ada jadwalnya. Ya. Umur sekarang berapa nih? Sekarang usia saya 72 tahun. Bayangkan umur 72 tahun. Bahkan pernah mengalami penghadangan di daerah Freeport. Waktu pangkat Letnan Jenderal dihadang oleh OPM dan adu tembakan tadi. Saya, ya Pak Romulus ya, waktu penugasan, waktu pengamanan presiden 10 tahun, enggak mati-mati. Makin gendut. Buktinya sampai sekarang saya masih hidup. Tetapi kalau adu pertempuran, tembakan, strategi perang, pertempuran, Letnan Jenderal Romulus ini diakui seangkatannya. Bahkan Pak Prabowo Subianto itu mengakui Romulus Simbolon jenderal perang, ahli strategi. Pak Luhut juga tahu Pak Romulus. Luhut Binsar Panjaitan tahu. Handika Perkasa tentang Romulus Simbolon tahu. Nah, dan buktinya dia tidak mati-mati. Pak Romulus ini gimana?
untuk ekonomi ini gimana Pak Romulo? Ini kan dia dulu ada di One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Pak Romulo kan lebih tahu tentang politik, hukum dan HAM. Karena dulu pernah di dulu pernah di Menko Polhukam ini. Indonesia kita harapkan bisa maju terus Amin. di tengah persaingan global yang semakin ketat. Terutama tentunya ancaman global sekarang yang kita hadapi, ada krisis pangan, krisis energi, krisis air, dan tentunya itu terkait dengan masalah ekonomi bangsa yang akan dihadapi oleh rakyat bangsa kita, termasuk tentunya seluruh eselon, tidak hanya rakyat rendah, rakyat umum, tetapi sampai tingkat-tingkat eselon atas pun akan merasakan nanti tantangan ekonomi. Itu tantangan kita ke depan. Yang perlu kita ada kebersamaan, kebersatuan, dan jangan saling cerita. Yang kuat supaya memikirkan yang lemah, yang kaya memikirkan, sehingga masyarakat bisa menuju Indonesia yang sejahtera. Itu kira-kira harapan kita. Nah, kalau Pak Romulo ini cocoknya itu ke depan itu presiden gimana? Itu karena Pak Jokowi ini kan sudah ada kemajuan, infrastruktur dan lain-lainnya. Berarti kita masih perlu presiden yang seperti apa? Itu tadi, presiden yang dapat memenuhi kebutuhan bangsa dan isinya, yaitu isinya rakyat Indonesia. Kebutuhan tadi adalah bisa makan, bisa sekolah, aman, tentrem. Nah, tentunya memerlukan kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang berani, kepemimpinan yang siap rela berkorban demi bangsanya. Amin. Bukan kepentingan diri dan kelompoknya semata-mata, tapi lebih mengedepankan kepentingan bangsanya. Itu pemimpin yang bisa membawa Indonesia ke depan. Itu sih pendapat saya ya, tanpa harus mengatakan seperti apa penampilannya, gitu. Tapi ada isinya, karakternya, integritasnya. Itu yang kita harapkan bisa membawa Indonesia lebih maju. Nah, menurut Pak Romulo, apakah Pak Prabowo mampu untuk jadi presiden? Dan kalau jadi presiden, model kepemimpinannya gimana? Jawabannya dari yang saya kenal tentang beliau ini, karena saya bersama-sama beliau sejak mendaftar menjadi taruna ABRI dari Jakarta. Mungkin kebetulan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir sama ya, 17 Oktober 1951. Jadi kami memiliki karakter yang saya katakan mungkin hampir sama. Lambangnya Libra. Libra itu timbangan. Jadi kita selalu mengedepankan yang dinamakan keadilan. Keadilan terhadap masyarakat, keadilan kesejahteraan, keadilan hukum, keadilan ekonomi. Nah, ini ada pada karakter Prabowo. Tetapi lebih jauh dari itu, saya memahami beliau ini dari mulai pangkat letnan, kapten, letkol, sampai jenderal. Yang dipikirkannya hanya bagaimana memajukan satuannya dengan rela mengorbankan harta benda pribadinya. Jadi tidak pernah beliau ini di dalam setiap posisi jabatannya ingin memperkaya dirinya. Enggak ada. Yang ada adalah apa yang dia punya, dia lakukan untuk kemajuan satuannya.
untuk membantu prajuritnya. Jadi kerelaan berkorbannya itu tampak sekali di daerah basis. Kalau di daerah operasi jangan ditanya gitu. Dimanapun dia akan berusaha berprestasi yang paling maksimal. Mulai dari berpangkat letnan, kapten, major, sampai jadi jenderal. Kita lihatlah kasusnya Mapenduma. Beliau itu sudah danjen Kopassus, berpangkat brigadir jenderal, langsung turun ke Papua, ke Timika, mengejar dan mencari dan membebaskan para sandera-sandera orang asing pada saat itu. Padahal sudah jadi jenderal. Yang biasanya yang lain itu sibuk dan mengamankan dirinya di balik meja kerjanya saja. Gitu. Pemerintah lewat radio, kalau sekarang tuh lewat handphone. Kalau beliau ini lapangan langsung. Jadi dari kriteria yang saya lihat tadi, kalau ada pertanyaan, mampu nggak? Ya mampu. Mau nggak? Oh sangat mau. Bisa nggak dia akan membawa bangsa ini maju? Oh, sangat bisa. Gitu. Bukan berarti yang lain tidak. Ini pertanyaan kan soalnya pertanyaan tentang Pak Prabowo mau apa tidak. Kalau yang lain, oh bagus. Sama bagusnya. Tapi kalau saya ditanya, ya bagus, bagus. Tapi mungkin ya, yang paling bagus loh, Pak Prabowo. Itu yang paling bagus. Gitu. Itu pendapat saya pribadi ya. Maaf bagi yang lain yang tidak sependapat. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Bagaimana menurut sahabat perbincangan hambanya Evangelis Daud Tony dengan Bapak Romulus Simbolon? Apakah sahabat percaya bahwa kematian itu ada jadwalnya? Jadi kalau belum waktunya sesuai dengan ketentuan Tuhan, sahabat tidak akan pernah menghembuskan napas terakhir. Artinya kalau Tuhan belum izinkan, sahabat tidak akan mati. Seperti apapun tantangan yang dialami, sekalipun peluru yang diarahkan ke kita, atau granat seperti yang dialami Bapak Romulus Simbolon, tidak akan mati. Karena sejatinya yang empunya nyawa kita, hidup kita adalah pencipta, yaitu Tuhan Yesus. Jadi bagi sahabat yang takut mati, itu justru menunjukkan bahwa sahabat tidak memiliki iman yang teguh. Maksudnya di sini takut mati adalah takut kemana nanti aku pergi, atau tidak tahu apakah aku akan bertemu Tuhan atau tidak, atau hidup tanpa pengharapan. Karena sejatinya menurut firman Tuhan bahwa hidup ini harus untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Jikalau kita harus meninggalkan dunia ini, itu artinya waktu kita sudah selesai dan harus bertemu dengan Sang Pencipta. Itulah kehendak Tuhan. Tapi kalau belum waktunya, sekali lagi, sehelai rambut pun kalau tidak seizin Tuhan tidak akan pernah jatuh dari kepala kita. Ini yang harus kita percayai. Jadi selagi kita hidup, teruslah bersyukur, mengandalkan Tuhan, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan, dengan kata lain waktu kita sudah selesai untuk tinggal di bumi, maka nama kita akan mempermuliakan Tuhan. Nama kita jikalau diingat orang-orang akan diberkati Tuhan. Orang akan bersyukur pernah tahu atau hidup bersama orang yang baik. Kenangan bersama orang benar itu mendatangkan berkat. Dan terakhir, sesuai dengan pernyataan Bapak Romulus Simbolon, apakah sahabat setuju bahwa Bapak Prabowo adalah calon presiden terbaik yang layak memimpin Indonesia? Siapa calon presiden yang Anda pilih? Silahkan isi di kolom komentar. Ini demokrasi, jadi kalau sahabat tidak setuju silahkan berargumen, kalau setuju juga berargumen. Kita anak bangsa yang harus terus bersatu sekalipun beda pilihan. Yang jelas negara kita harus mendapatkan pemimpin terbaik untuk Indonesia lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.